Jadi pemirsa, perkembangan terbaru kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta terus menunjukkan fakta baru. Densus 88 mengungkap bahwa terduga pelaku terinspirasi dari tokoh kekerasan berideologi neo-Nazi dan white supremacy. Meski tak terkait jaringan teror secara struktural. Tapi fenomena ini kemudian menyisakan pertanyaan besar, mengapa pengaruh ideologi ekstrim dari internet begitu mudah masuk dan mempengaruhi remaja. Kita akan bahas kali ini bersama dengan Ridwan Habib, pengamat intelijen. Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi, Jason. Baik, terima kasih telah bergabung. Kalau kita melihat anak yang berkonflik dengan hukum ini, Pak Ridwan, terinspirasi dari aksi-aksi ekstrim yang dilakukan para ekstremisme ini. Kenapa ini bisa terjadi, Pak? Dan terpapar kepada anak berkonflik dengan hukum yang usianya masih remaja? Memang biasanya kelompok ini menyasar adik-adik kita yang, mohon maaf ya, penyendiri begitu ya. Ada karakteristik khusus. Lunar, dia biasanya menyasar adik-adik yang seperti itu, dan mereka-mereka yang punya banyak pertanyaan tentang kehidupan tetapi tidak bisa dijawab oleh gurunya atau oleh orang tuanya. Jadi mereka mencari jawabannya di website-website yang ternyata itu adalah website yang mempromosikan ideologi ekstremisme kekerasan white supremacy atau neo-Nazi. Yang juga kemudian ternyata adik kita ABH yang di 72 ini, dia mengikuti atau meyakini bahwa faham itu faham yang benar, dan dengan keyakinan itulah kemudian dia melakukan tindakan yang sangat kita sesalkan minggu lalu itu, Mas Jason. Ketika ada ideologi atau paham neo-Nazi dan juga white supremacy yang terpapar di anak-anak ini, Pak. Walaupun tadi Densus mengatakan yang dilakukan itu bukan bentuk terorisme, tapi apakah ancamannya, ancaman tindakannya itu setara misalnya atau selevel dengan aksi-aksi teror? Ya, ini satu hal yang sangat mengagetkan kami yang meneliti tentang terorisme ya. Kami meneliti teror sejak tahun 2002, bom Bali 1, sekitar 23 tahun yang lalu. Dan baru pertama kali ini ada pengeboman yang terinspirasi dari gerakan ekstremisme white supremacy. Biasanya pengeboman yang terjadi di Indonesia, termasuk yang dilaksanakan oleh pelaku remaja, itu terinspirasi oleh gerakan tanda petik Islam radikal, ISIS gitu ya. Ideologi-ideologi yang terafiliasi dengan faham dogma agama yang keliru. Baru kali ini, Mas Jason, ini terinspirasi gerakan atau tindakan yang dilakukan oleh kelompok neo-Nazi atau white supremacy. Karena itu kami sungguh berharap penyidik Densus 88 dan Polda Metro Jaya tidak berhenti pada pengusutan di lapangan saja, tetapi menggali lebih dalam website-website yang dibuka oleh ABH, adik kita 72 ini, kemudian chat-chat atau platform-platform tertutup apa yang dia ikuti. Ini fungsinya adalah kita mencoba mengidentifikasi, semoga tidak ada, tetapi jangan-jangan ada rekan-rekan dia seusia dia di Indonesia yang juga mengakses situs-situs itu, yang juga aktif dalam forum-forum tertutup itu. Karena memang ideologi neo-Nazi ini situsnya banyak, mereka juga menghindari pengintaian intelijen dengan menggunakan platform-platform chat-chat yang tertutup ya, seperti 4chan, kemudian grup-grup Discord. Ini yang saya kira memang PR besar nanti dari Baik. teman-teman. Saya kira BNPT ya, BNPT juga mesti terlibat untuk melakukan identifikasi, dan kalau memang sudah ditemukan website-website yang menginspirasi ini apa saja, kami berharap itu bisa ditutup oleh Baik. pemerintah sehingga Oke. kemudian adik-adik kita di Indonesia tidak bisa mengaksesnya. Ini supaya jangan sampai kejadian pekan lalu ini terulang kembali, Mas Jason. Baik. Pak Ridwan, neo-Nazi, white supremacy akhirnya masuk, kalau tadi kata Pak Ridwan, platformnya itu lewat forum-forum tertutup. Apakah selalu di platform-platform tertutup seperti itu? Atau mungkin bentuknya bisa lebih ke media sosial yang lebih umum saat ini? Misalnya ke media sosial pribadi, atau misalnya bentuk game-game online yang lebih dekat dengan anak-anak usia remaja. Itu juga bisa masuk, Pak? Biasanya perekrutan ya, tanda petik ini, perekrutan atau promosi awalnya memang menggunakan platform terbuka. Mereka-mereka yang kemudian bergabung dalam chat-chat terbuka, misalnya dalam beberapa game yang berbau kekerasan,
kemudian diarahkan untuk bergabung di platform yang lebih tertutup. Nah, padahal identitasnya tidak jelas kan siapa yang kemudian mengarahkan dia, identitas si mentor tanda petik ini juga kita tidak tahu secara pasti dia warga mana, kemudian motifnya apakah benar-benar baik atau jahat, dan ini kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik yang sehari-hari tidak bisa dijawab oleh gurunya. Misalnya kan pertanyaan ABH kita yang 72 SMA 72 ini kan dia bertanya misalnya tentang mengapa Tuhan tidak segera menjawab doa hambanya gitu ya, sehingga kemudian dia merasa jengkel dengan agama, bahkan dia menulis pesan yang ditemukan penyidik di kamarnya itu bahwa kalau dia mati dia tidak mau dikuburkan secara agama, dia maunya dibakar begitu ya. Nah, ini saya kira kegelisahan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tidak tuntas. Ini yang bahayanya ketika mereka cari jawabannya secara liar di website-website itu. Dan memang kalau kelompok-kelompok neonazi ini arahnya memang mengarahkan ke anti agama, semua agama ya, anti semua agama, termasuk juga dia mengharapkan ada semacam revolusi sosial gitu ya, dan ada perpecahan antar ras sehingga kemudian dunia tersaring, tinggal yang kuat saja yang bisa hidup di bumi ini. Itu yang disebut dengan logo natural selection yang kemudian dipakai kaosnya oleh si si ABH ini sebelum melaksanakan pengeboman di SMA-nya. Oke, ketika ABH ini terpapar paham ideologi sampai dengan anti agama itu Pak, apa yang kemudian harus diantisipasi oleh misalnya pihak sekolah atau sekecil lingkup terkecilnya adalah orang tua di rumah begitu, karena kan penggunaan media sosial mungkin tidak 24 jam selalu bisa diawasi oleh pihak sekolah dan juga keluarga. Apa yang kemudian deteksi awal yang harus dilakukan? Pertama yang kita harapkan tentu saja pihak sekolah ya. Misalnya secara taktis pengamanan sekolah ini harus diperbaiki. Ya, satpam atau security sekolah harus dilatih untuk mengidentifikasi barang-barang berbahaya. Jangan sampai kemudian barang berbahaya walaupun disembunyikan dalam ransel bisa masuk dengan mudah. Kalau perlu kita usulkan Kementerian Pendidikan mewajibkan setiap sekolah itu mempunyai security door, sektor begitu ya, yang kemudian ketika ada barang berbahaya alarmnya berbunyi. Itu secara taktis. Yang kedua tentu saja mengaktifkan identifikasi gadget dan website yang dibuka siswanya. Ini bisa dilakukan oleh psikolog sekolah, guru BK, bimbingan konseling, atau guru-guru misalnya guru-guru Pancasila, guru-guru PPKN gitu. Ini yang kemudian saya pikir dengan situasi hari ini mendesak untuk dilakukan supaya kemudian kita bisa mengidentifikasi adik-adik yang punya minat khusus terhadap gerakan-gerakan ini, white supremacy, neonazi, biasanya mereka ada simboliknya, Mas. Mereka misalnya pakai kaos berlogo swastika itu ya, swastika Nazi, kemudian pada pinnya Hitler dan sebagainya. Itu bukan sekedar idola biasa, ini harus disikapi serius termasuk oleh orang tua. Ini bukan seperti masang pinnya Manchester United atau K-pop ya, ini sudah ke arah ranah yang saya kira arahnya nanti ujungnya ke ideologis. Maka ini alarm sistemnya harus menyala di orang tua juga. Sudah harus diidentifikasi ketika memang sudah ada simbol-simbol itu dikenakan. Karena yang terpenting adalah mengubah atau mengarahkan isi kepala anak-anak ini Pak, remaja-remaja ini supaya tidak berujung pada tindak-tindakan yang destruktif dan kemudian kejadian di SMAN 72 ini berulang. Terima kasih pengamat intelijen Pak Ridwan Habib telah bergabung dan memberikan pencerahannya bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.